Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siklus yang kedua, saya akan mewawancarai dua sekolah di wilayah Desa Budi Harja Cililin, yaitu pertama di SMP Al Mahmud Plus dan yang kedua di PAUD Ahasana. Saya telah berada di SMP Al Mahmud Plus di Desa Budi Harja, Kecamatan Cililin. Di sekolah ini saya akan mewawancarai salah satu guru matematika yang berada di SMP Al Mahmud Plus ini yang bernama Ibu Ita Nurila SPD. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tintin Martini, sebagai mahasiswa Ikut Siliwangi yang sedang mengadakan kegiatan KKN di Desa Budi Harja, Kecamatan Cililin. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu sebagai perwakilan sekolah di SMP Al Mahmud Plus. Di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan yang untuk dijawab Ibu ya. Boleh ya Bu? Iya, di atas. Metode apa yang dilakukan sekolah pada masa pembelajaran masa COVID-19? Metode yang dipakai ada daring sama kalau misalnya tatap muka itu kalau misalnya si anak ngasih kami memakai metode pembelajarannya Tentang pembelajaran pada masa COVID-19 ini. kan tadi udah dijelasin ya antara daring sama luring. Kalau misalnya daring kita ada yang ngirim video, terus kalau luring gitu kita ngasih LKS, paling ya LKS sama ngasih video sama penjelasannya di WA. Oh, jadi pembelajaran di SMA Al Mahmud Plus ini mempergunakan metodenya dengan LKS dan pembelajaran daringnya dengan di WhatsApp group gitu ya. Iya. Strategi apa yang dilakukan Ibu sebagai guru dalam pembelajaran pada masa COVID-19 ini? Nggak ada strategi apa-apa sih, soalnya tadi kan udah udah diomongin kalau misalnya kita kadang ngasih video tentang penjelasan dalam soal tersebut di LKS. Kalau misalnya tatap muka paling pas pembagian LKS menjelaskan sedikit, terus pas pengembalian dijelaskan lagi mana yang salah, kebanyakan yang salah ketika mengerjakan gitu. Apakah ada kendala Ibu sebagai pengajar dalam menjalankan pembelajaran pada masa COVID ini? Kalau kendala sih banyak, khususnya kalau saya dalam pembelajaran matematika ketika daring kan mengirimkan video di WA. Nah ketika mengirim video itu kadang kan masih anak ada yang download, ada yang enggak. Terus kan ketika di video kadang kan kita ngambil dari YouTube. Kalau misalnya dari YouTube kan kebanyakan emang ada sih rinciannya, tapi kan si anak belum tentu materi yang dijelaskan di video paham gitu di YouTube. Sekian wawancara saya dengan Ibu Ita Nurila SPD. Wawancara selanjutnya akan saya lanjutkan ke Ibu Iis Kodariah yang ada di PAUD Ahasana di Kampung Gombong RW 5 Desa Budi Harja. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya telah berada di depan sekolah PAUD Ahasana yang berada di RW 2 Desa Budi Harja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Di sekolah
sekarang berada di lokasi perawatan. Baiklah, saya akan menuju ke lokasi wawancara. Adalah tanda panah. Kenapa? Tanda panah. Sini ada Waalaikumsalam. Ini kedatangan saya ini mau mewawancarai ibu dalam pembelajaran pada masa kepentingan. Ibu kan udah tahu sana ya Bu ya? Ya, Bisa Bu diwawancara? ya siapa? Alhamdulillah. Dari pertanyaan ya yang harus dijawab. Metode apa yang dilakukan sekolah pada masa pembelajaran masa kepentingan? Kami menggunakan daring dan ruling. Bagaimana cara sekolah dalam menjalankan pembelajaran itu? Caranya kami membuat grup WA ya, dan mengadakan buku paket untuk anak-anak untuk rulingnya ya. Bagaimana cara sekolah dalam menjalankan pembelajaran melalui metode yang dilakukan sekolah? Caranya dengan membuat grup WA. Grup WA, ya, terus Metode untuk ruling. untuk rulingnya kami mengunjungi anak-anak. Oh ya, seperti saat ini ya Bu ya, Iya. mengunjungi rumah dari salah satu siswa ya Iya. Bu ya. Kemudian strategi apa yang dilakukan Ibu sebagai guru ya Bu ya dalam pembelajaran masa COVID-19 ini Bu? Strateginya kami dengan orang tua mengadakan untuk pembelajaran menggunakan alat-alat yang ada di rumah Oh, dan di sekitar. jadi guru bersama orang tua bekerja sama untuk pembelajaran secara daring ini ya Bu? Ya, Atau secara secara untuk ruling pun ya Ibu bisa. Kemudian apakah ada kendala Bu sebagai pengajar Ibu ya dalam menjalankan pembelajaran ini? kendalanya untuk internet ya, pembuatan WhatsApp. Tidak semua orang tua memiliki HP Android, dan untuk sinyal dalam tugasnya mengirimkan tugas ada kendala. Oh iya, sebenarnya hanya sinyal ya Bu ya? Ya, Sama mungkin alat untuk pembelajaran. daring. Hal apa yang dilakukan Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, dengan diadakannya ruling yaitu untuk mengantisipasi yang tidak mempunyai HP Android itu. Bagaimana yang dilakukan Ibu sebagai guru dalam penilaian siswa dan pengawasan siswa secara keseluruhan Bu? Penilaiannya dalam mengumpulkan tugas secara tepat, terus kerjasama antara anak dan ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu atas kesediaan Ibu untuk diwawancara ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya, sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Ibu Iis Kodariah SPDI yang merupakan pengajar dari PAUD Hasanah di Gombong, di mana beliau telah mengutarakan pembicaraan dengan saya yaitu mengenai pembelajaran pada masa COVID-19, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran secara ruling. Wawancara ini adalah wawancara saya di hari ini yang terakhir, yaitu pada siklus kedua. 14 kurangi 8, 14, terus hitung ke belakang. 14, 13, 12, 11, 10. Di alam sekitar kita ada makhluk hidup dan benda mati. Untuk makhluk hidup seperti kita manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, dan udara. Begitupun untuk tumbuhan seperti ini memerlukan kehidupan. Contohnya kita harus bisa menyiramnya dengan air ya. Kemudian untuk hewan-hewan juga termasuk makhluk hidup, itu memerlukan makanan, minuman, dan udara untuk bernapas. Nah, sedangkan untuk benda mati kita bisa temukan sisa-sisa, misalnya ini batuan ini adalah benda mati ya. Kemudian tanah yang sisanya ini adalah benda mati. Nah, sekian dulu untuk materi dalam memperkenalkan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian kegiatan yang telah saya lakukan di Desa Beriharja Ciulin dalam rangka kegiatan HKN
Sikles kedua IKIP Siliwangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.